Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus tragis yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2022 silam. Yang mana ada seorang pria dieksekusi oleh teman wanitanya saat mereka sedang mengkonsumsi narkotika di rumah sang pria. Pengeksekusian itu berlangsung secara brutal dan tak terbayangkan. Pelaku melakukan aksi pemisahan tubuh hingga membuat seluruh ruangan dipenuhi dengan cairan merah. She had been charged with battery after an incident behind bars when prosecutors say Shabizz hit her. Apa motif si wanita melakukan hal tersebut dan bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Taylor Coronado lahir pada tanggal 23 November tahun 1997, tepatnya di wilayah Chicago. Dia merupakan putri dari pasangan Marla dan juga Arturo Coronado. Taylor tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga seorang kakaknya yang tidak disebutkan namanya. Sejak kecil, kedua orang tuanya sering bertikai di rumah mereka karena sang ayah seringkali bersikap kasar, yang mana hal tersebut membentuk kepribadian Taylor menjadi gadis yang pendiam, hingga sampai berdampak pada kehidupan sosialnya dan dia pun tak memiliki banyak teman. Taylor hanya dekat dengan ibunya dan juga kakaknya. Namun ketika dia memasuki usia 12 tahun, ibunya meninggal dunia secara mendadak akibat sironis hati yang disebabkan karena banyaknya meminum minuman keras secara berlebihan. Sebagai orang terdekatnya, kehilangan itu sangat memukul bagi Taylor. Kemudian tak lama dari kejadian itu, Taylor pun mulai memasuki bangku SMP, yang mana selama masa pendidikannya, dia terlihat lebih mudah tersulut emosi dan enggan menuruti peraturan. Taylor semakin tak memiliki teman dengan keadaannya yang seperti itu, hingga seorang guru menyarankan pada ayah Taylor untuk membawa putrinya ke psikiater. Ayahnya mendengarkan saran tersebut dan alhasil Taylor mulai menjalankan perawatan psikologis sejak dia kelas 7 SMP. Beberapa tahun kemudian, Taylor memasuki pendidikan SMA dan masih dengan perawatan psikologisnya. Namun kondisinya juga tak kunjung membaik. Dia semakin sering memberontak dan membuat kerusuhan di sekolahnya. Pernah suatu ketika dia berkelahi dengan seorang temannya, hingga akhirnya kepala sekolah mengeluarkannya dari sekolah tersebut. Sejak putus sekolah, Taylor semakin tak peduli dengan pendidikannya. Bahkan dia tak mencari sekolah lain ataupun sekedar belajar di rumah. Taylor yang akhirnya sering berada di rumah membuat dirinya semakin sering berhadapan dengan ayahnya yang berperilaku kasar. Situasi itu perlahan membuat kondisi psikologis Taylor semakin tidak stabil. Menyadari keadaan yang kian memburuk, kakek dan neneknya segera menjemput Taylor untuk dibawa ke wilayah Texas, dan di sana mereka tinggal bersama sementara waktu. Dan di saat yang bersamaan, ayah Taylor juga akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian selama 12 tahun penjara karena dia terbukti melakukan kekerasan terhadap Taylor. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2018, Taylor bertemu dengan seorang pria yang mengisi kekosongannya. Pria itu bernama Warren Shabizz. Selama beberapa bulan saling mengenal, mereka memutuskan untuk langsung menikah dan Taylor mengganti nama belakangnya menjadi Taylor Shabizz. Mereka membangun rumah tangga di wilayah Texas dan setelah beberapa waktu, mereka memutuskan untuk menetap di wilayah Wisconsin. Semula hubungan mereka berjalan dengan baik hingga mereka dikaruniai seorang putra, dan Taylor pun berusaha membesarkan putranya dengan menjual Dreamcatcher serta perhiasan manik-manik. Namun usahanya itu tidak berjalan dengan lancar. Dia dan suaminya tetap kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan Taylor pernah membuat sebuah video untuk meminta sumbangan di aplikasi GoFundMe, yang mana itu merupakan sebuah aplikasi untuk mengumpulkan uang secara daring. Tekanan ekonomi yang berkepanjangan membuat kondisi Taylor semakin tidak stabil. Pada tahun 2020, ketidakstabilan itu memuncak ketika dia terlibat dalam penyerangan terhadap seorang polisi dengan motif yang tidak dipublikasikan. Hingga akhirnya dia pun ditahan selama beberapa waktu.
Dan tak lama setelah itu, Warren suaminya juga dipenjara selama 28 bulan karena dia ikut merencanakan penjualan narkotika bersama temannya. Beban yang ditanggung Taylor semakin berat ketika memasuki tahun 2022, di mana dia menerima kabar kalau kakak kandungnya meninggal dunia karena disebabkan kecelakaan motor. Dia merasakan kehilangan untuk kesekian kalinya. Kejadian itu sangat memukul psikologisnya sampai dia keluar masuk rumah sakit jiwa. Dan setelah masa pengobatannya berakhir, Taylor mulai menggunakan obat-obatan terlarang untuk menepis kesedihannya. Setelah suaminya dipenjara, Taylor pun bertemu dengan Chad Tyrion, seorang pria yang lahir pada tanggal 7 September 1997 dari pasangan Tara Pakanich dan juga Michael Tyrion. Chad bukanlah anak satu-satunya, dia memiliki 2 saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki yang tidak disebutkan identitasnya. Hubungan Chad dan keluarganya sangatlah dekat, bahkan mereka sering berlibur bersama. Mereka juga saling terbuka satu sama lain, hingga ayahnya mengenal Chad sebagai putra yang bekerja keras. Chad menjalankan pendidikan SMA di sebuah sekolah yang bernama Bayport High School. Di sana dia berusaha mendapatkan nilai terbaik. Dia memiliki sikap yang ramah dan mudah bergaul. Oleh sebab itu, Chad banyak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Kemudian setelah lulus sekolah, Chad bekerja bersama ayah dan kakeknya dalam bisnis keluarga mereka. Di waktu yang bersamaan, dia juga merintis karirnya sebagai seniman, khususnya dalam seni ukiran kayu. Selain itu, Chad juga menyukai alam. Dia sering mengerjakan pekerjaannya di luar rumah. Biasanya dia bekerja sambil berbincang dengan teman-temannya di suatu halaman. Namun meski begitu, Chad ini ternyata memiliki kebiasaan buruk, yaitu sering menggunakan obat-obatan terlarang bersama teman-temannya. Di tengah kesibukan pekerjaannya, Chad jarang berkencan dengan seorang wanita, hingga sampai waktunya seorang temannya memperkenalkan Taylor pada dirinya. Saat itu Chad hanya mengenal Taylor melalui sebuah foto, tetapi salah satu temannya membantu pertemuan Chad dengan Taylor. Beberapa hari kemudian, teman Chad itu sengaja mempertemukannya dengan Taylor, dan di hari itu juga Chad mengetahui kalau dirinya dan Taylor mempunyai satu kebiasaan yang sama, yaitu mengkonsumsi narkotika. Setelah pertemuan itu, Chad bertukar kontak dengan Taylor. Lalu keduanya saling berkomunikasi dan sejak saat itu, Chad mulai menaruh perasaan pada Taylor. Bahkan dia juga sering mengajak Taylor menghabiskan waktu bersama atau sekedar menemaninya bekerja. Di samping itu, Taylor yang tak mempunyai kesibukan selalu membagi waktunya untuk Chad. Beberapa waktu kemudian, Chad memberanikan diri untuk menyatakan perasaan cintanya kepada Taylor. Dia bahkan juga meminta Taylor untuk menjadi istrinya. Tetapi Taylor yang mendengar itu, lantas dia langsung menolak dengan alasan dia masih memiliki suami dan mempunyai seorang putra. Mengetahui hal itu, Chad tetap menerima penolakan itu dengan lapang dada, walaupun hal itu sebenarnya menyakiti dirinya. Tetapi sejak saat itu keduanya masih memutuskan untuk tetap menjalin hubungan pertemanan. Kemudian berlanjut pada tanggal 22 Februari tahun 2022. Chad mendapatkan ajakan dari seorang temannya untuk bertemu dan menggunakan obat-obatan terlarang secara bersama-sama. Setelah Chad setuju, temannya itu langsung menghubungi Taylor untuk mengajaknya ikut. Akhirnya mereka pun berkumpul tak jauh dari halaman rumah Chad. Setelah berkumpul, mereka duduk melingkar dengan asap narkotika yang mulai memenuhi udara. Di saat itu, Taylor sangat menikmati momen tersebut sembari tertawa tanpa alasan yang jelas. Sedangkan Chad dan temannya hanya terkekeh melihat Taylor dengan mata yang memerah. Ucapan mereka mulai tidak teratur dan sudah tidak fokus, hingga akhirnya teman Chad memutuskan untuk pulang duluan, dan di sana hanya terdapat Chad berdua saja dengan Taylor. Ketika mereka berduaan saja, Taylor kemudian mengajak Chad untuk menggunakan trazodone, sebuah obat antidepresan yang seharusnya dipakai dengan resep dokter. Mereka menggunakannya secara berlebihan dengan menyuntikkan obat tersebut ke tangan mereka. Dan beberapa menit kemudian, keduanya langsung merasa hyperaktif, gelisah, dan sangat bergairah. Dalam kondisi tersebut, Chad mengajak Taylor untuk pergi ke ruangan basement di rumahnya.
Dan Tyler pun mengangguk setuju sambil bangkit dari duduknya dan kemudian berjalan bersama menuju ruang tersebut. Lalu sesampainya di sana, secara tiba-tiba, Shed mulai menyentuh tubuh Tyler secara bebas. Sedangkan Tyler hanya membiarkan aksi Shed tersebut. Hingga Shed mengambil sebuah kalung leher untuk mengikat anjing dan dia langsung melilitnya di leher Tyler. Keduanya hanyut dengan efek obat yang menjalar di tubuh mereka. Kemudian tangan kanan Tyler berusaha meraih rantai di dekat kakinya. Setelah itu, dia mengalungkan rantai tersebut pada Shed. Dia tak menyadari alat itu terlalu kencang menjerat leher Shed. Shed yang merasa kesulitan bernafas mulai meronta panik. Kedua tangannya bergerak liar mencoba mendorong tubuh Tyler dan meraih apapun yang ada di sekitarannya untuk melepaskan jeratan itu. Tak lama terdengar suara Shed yang parau dan nafasnya terputus-putus. Tetapi usaha Shed tak mampu mengimbangi kekuatan Tyler yang tengah dalam efek obat. Di samping itu, Tyler justru terus mengencangkan rantai tersebut. Dia tak menghiraukan rasa sakit yang dialami Shed, hingga dia mendapati tubuh Shed yang sudah berwarna ungu dan terlihat cairan merah juga keluar dari mulutnya. Bukannya menghentikan aksi itu, Tyler justru semakin penasaran dengan apa yang terjadi pada Shed. Tak lama kemudian tubuh Shed semakin melemas hingga membuat dia tak sadarkan diri. Lalu Tyler dengan cepat langsung membaringkan Shed dan memeriksa denyut nadinya. Ketika itu dia tak merasakan adanya pergerakan denyut nadi ataupun nafas yang keluar dari hidung Shed. Dan alhasil ketika itulah Shed ternyata sudah meregang nyawa karena jeratan rantai yang dililit Tyler. Menyadari temannya sudah tak lagi bergerak, Tyler tetap tak merasa panik. Dan di saat yang bersamaan, Tyler mendengar suara mobil orang tua Shed yang pergi meninggalkan rumah itu. Lalu dia memanfaatkan waktu tersebut untuk bergegas ke dalam rumah Shed. Tyler memastikan tak ada seorang pun di rumah itu melalui jendela. Setelah terlihat aman, dia langsung bergegas menuju ke dapur dan mengambil 4 buah pisau. Entah apa alasannya, dia berniat untuk memisah-misahkan tubuh Shed menjadi beberapa bagian. Tak lama kemudian, Tyler kembali ke ruangan basement tersebut. Lalu dia mulai mengkuliti Shed secara perlahan. Dia berganti-ganti pisau hingga akhirnya dia menemukan sebuah pisau yang mempermudah aksinya itu, yaitu sebuah pisau roti. Tyler berhasil memisahkan kepala Shed. Dia menarik sebuah ember hitam ke dekat jasad Shed dan memasukkan bagian kepala itu ke dalam ember tersebut. Setelah itu, Tyler menutupnya dengan sebuah handuk. Ruangan itu kemudian terasa semakin sunyi. Hanya terdengar suara gesekan alat dan langkah Tyler yang pelan di lantai yang mulai licin dengan cairan merah. Dan sebelum melanjutkan aksinya, Tyler memeluk jasad Shed terlebih dahulu yang sudah tanpa kepala. Lalu tercium bau yang menyengat memenuhi ruangan, membuat udara di ruangan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. 2 menit kemudian, dia kemudian memisahkan bagian tangan dan juga kaki. Terdengar dari gerakan tangannya yang menghasilkan suara tumpul yang teratur, selayaknya sedang membagi daging hewan. Saat itu Tyler mengerahkan seluruh tenaganya karena alat yang digunakannya ternyata tidak sesuai untuk melakukan aksi pemisahan. Dan akhirnya membuat banyak jaringan-jaringan tubuh yang tertinggal di alat tersebut. Beberapa jam berlalu, sampailah dia pada bagian akhir, yaitu pada bagian sensitif Shed. Dia memangkas area tersebut dan langsung melemparnya secara bebas. Pada saat yang bersamaan, matanya kemudian tertuju pada sebuah tas hitam di pojok ruangan. Dia mengambil tas tersebut dan menaruh beberapa bagian Shed di dalam sana. Dia hanya menyisakan 1 bagian kaki Shed untuk dibawanya pulang. Kemudian setelahnya, Tyler menaruh tas hitam tersebut di samping ember hitam. Kemudian tak lama dari itu, Tyler menyeka keningnya dan kedua matanya menyusuri ruangan yang sudah penuh dengan cairan merah di lantai, meja, dan juga percikan di dinding. Bahkan busana yang dia gunakan juga ikut berlumuran cairan merah. Tyler kemudian berjalan menuju wastafel yang terletak di sudut ruangan. Dia membuka keran air untuk membasuh cairan merah yang menempel di tangan dan juga area ruangan.
Pada momen itu dia mendengar suara mobil orang tua Shed yang ternyata sudah pulang. Dia memastikan lebih dulu suara itu benar-benar memasuki rumah. Setelah itu Tyler pun langsung bergegas pergi dengan membawa satu bagian kaki Shed. Tyler menutup pintu ruangan dengan begitu kencang, lalu memasukkan bagian kaki itu ke dalam mobilnya dan melaju meninggalkan rumah Shed. Kemudian di sisi lain, ibu Shed tersentak karena suara bantingan pintu dari ruangan basementnya. Dia melihat jam dinding yang mana saat itu sudah memasuki waktu dini hari. Dan dia merasa heran karena Shed tak kunjung ke kamarnya. Alhasil dia memeriksa putranya yang berada di ruangan basement seorang diri. Ketika mendekati ruangan, dia merasa ada bau yang menyengat dari dalam sana. Dia langsung membukanya dan tak menemukan apapun. Hanya saja ruangan itu masih basah karena air dari wastafel. Ibu Shed mengernyitkan dahinya. Matanya langsung tertuju pada ember dan juga tas hitam yang terletak di tengah ruangan. Dia membuka handuk yang menutupi isi ember itu. Setelah melihat isinya, dia langsung menjerit kencang dengan sekujur tubuhnya yang lemas. Ayah Shed juga sontak kaget. Dia langsung menghampiri istrinya. Dan ketika dia melihat kepala Shed, dia langsung mundur beberapa langkah sambil mengambil ponsel di sakunya. Ayah Shed langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dengan suara yang gemetar. Dia bahkan tak berani membuka tas hitam yang ada di samping ember itu. Tak lama kemudian, polisi pun tiba di sana. Mereka langsung menyegel area tersebut sebagai TKP. Saat melakukan penggeledahan, mereka membuka tas hitam tersebut dan ternyata di sana terdapat lebih banyak bagian tubuh Shed. Selang beberapa menit, polisi memperoleh informasi penting dari ibu korban. Dia mengatakan kalau seorang perempuan bernama Tyler Shabisnis adalah orang terakhir yang terlihat bersama putranya. Dengan keterangan itu, polisi langsung mengidentifikasi Tyler sebagai orang yang harus dimintai keterangan. Saat polisi meninjau basement, mereka mendapati air masih mengalir di wastafel kecil di sudut ruangan. Dari pola percikan dan sisa air di lantai, polisi menyimpulkan kalau Tyler sempat membersihkan cairan merah dari tubuhnya dan juga sebagian area di sekitaran tempat kejadian. Polisi menduga kalau Tyler masih tak jauh dari lokasi itu karena lantai ruangan yang terlihat masih basah. Mereka langsung mengerahkan sebuah tim polisi lainnya untuk menuju ke rumah Tyler. Sementara beberapa polisi yang lain yang ada di TKP mencoba untuk menyusuri jalan di sekitaran rumah Shed. Tak lama kemudian, beberapa tim polisi mengabari kalau mereka tak menemukan mobil Tyler di rumahnya. Dan di saat yang bersamaan, tim lainnya menemukan mobil Tyler tengah menepi di sebuah jalan. Mereka langsung menghampiri untuk melakukan penggeledahan di mobil itu. Dan terkejutlah mereka menemukan bagian kaki korban yang ada di dalamnya. Akhirnya tanpa berlama polisi langsung menangkap Tyler tanpa adanya perlawanan. Bahkan Tyler juga langsung mengakui seluruh perbuatannya di dalam interogasi pertamanya. Dan dia juga menjelaskan alasan dia memisah-misahkan tubuh Shed tersebut karena dia dalam pengaruh obat-obatan yang kuat. Dan dia sangat berfantasi untuk melakukan itu semua. Lalu singkat cerita, proses pengadilan pun dimulai dan sikap Tyler mengejutkan banyak orang. Yang mana ketika pengadilan berlangsung, dia terlihat tersenyum, menahan tawa dan memandang ke arah kamera seolah dia tidak peduli dengan beratnya tuduhan yang sedang dihadapi. Bahkan saat pemutaran bukti-bukti forensik yang berat, Tyler tetap acuh tak acuh. Akhirnya pada tanggal 26 Juli tahun 2023, Tyler dinyatakan bersalah atas pengeksekusian tingkat pertama. Lalu juga ada pemisahan jasad, serta tindakan asusila terhadap Shed Tyrion. Setelah rangkaian proses persidangan selesai, pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan pada tanggal 26 September tahun 2023. Dalam persidangan tersebut, hakim memvonis Tyler dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Disertai juga tambahan puluhan tahun masa hukuman atas tindakan pemisahan jasad dan juga tindakan asusila yang dilakukannya. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban dan seluruh masyarakat yang mengikutinya. Yang mana seorang pemuda yang seharusnya masih memiliki masa depan panjang di matanya, justru harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang begitu kejam dan tidak layak dialami siapapun. Sementara itu, Tyler kini menjalani sisa hidupnya di balik jeruji besi. Namun konsekuensi hukum itu tidak mampu menghapus kenyataan kalau satu nyawa telah hilang dan satu keluarga harus memulai hidup baru dengan rasa kehilangan yang tidak sederhana.
sederhana. Kasus ini juga mengingatkan kepada kita bahwa obat-obatan terlarang dapat membawa seseorang ke lubang kehancuran yang tak pernah terbayangkan. Setiap pilihan memiliki konsekuensinya, tetapi memilih pergaulan yang salah dapat menghancurkan satu kehidupan. Semoga dari tragedi ini menjadi pelajaran bahwa penting bagi kita untuk menjaga diri kita dan orang-orang terdekat kita agar tidak terseret ke dalam lingkaran yang berbahaya dan merugikan. Maka dari itu, mari kita doakan semoga keluarga korban diberikan kelapangan melalui penegakan hukum yang adil. Dan yang terakhir, untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.